What's up? Welcome back to CBC, welcome back to Chelsea Bola Channel. Ya, jumpa lagi di episode ke-90. How is going? I hope all of you doing well today. Yes, doing well of course ya. At least kita bounce back dari kekalahan kemarin atas Liverpool. Kali ini kita dapat menang saat bertandang ke Panathinaikos dengan skor cukup meyakinkan 1-4. What an amazing performance dari Mikhailo Mudryk. Yes, finally Mikhailo Mudryk dapat menunjukkan kualitasnya dengan mencetak satu gol dan juga dua assist ya. Sungguh luar biasa. Oke, sebelum kita lanjut, first of all, CBC mau mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang berpartisipasi tadi malam. Wow, luar biasa. Teman-teman dapat datang ke channel CBC dan juga nonton bareng hingga pukul setengah 2 pagi. Padahal besokannya itu hari kerja ya. Kalian luar biasa guys. Thank you so much. Oke, sebelum kita lanjut CBC mau mengingatkan first thing first ya. Sebelum kita ngopi tentu kita harus menyeduh kopi terlebih dahulu. Begitu juga sebelum kita lanjut menonton channel CBC ini mohon bantuan dari teman-teman semua untuk mengklik tombol like dan juga bila teman-teman baru di sini dapat juga mengklik tombol subscribe. Semua support ya, baik like, subscribe, membership, kemudian sawerian, itu dapat membantu channel CBC ini untuk dapat lebih berkembang lagi. Sehingga balik lagi ke kalian, karena teman-teman itu akan lebih enjoy dan lebih nyaman lagi untuk menonton channel CBC ini. Oke, kita langsung masuk ke topik utama kita, yaitu review match Panathinaikos versus Chelsea. Ya, kita mulai dari line up. Ya, di sini kita bisa lihat Jorgensen yang sempat diragukan awalnya untuk dapat turun. Sebaliknya dia dapat tampil luar biasa. Nanti kita akan membahas. Kemudian di right center back itu ada Disasi, di central center back itu ada Badiashile, kemudian left center back itu ada Vega, inverted left back, wow, surprise, ada Cucurella di situ bersama Enzo. Dan di defense sebagai defensive midfielder ya Enzo di posisi naturalnya. Kemudian Kernan Dewsbury Hall sebagai box to box, Joao Felix sebagai attacking midfielder, kemudian left winger itu ada Mikhailo Mudryk dan di right winger Pedro Neto dan striker ada Christopher Nkunku. Oke, di babak pertama ya, tepatnya 15 menit pertama ya. Wow, luar biasa. Panathinaikos ini beberapa kali mengancam gawang dari Jorgensen. Sampai-sampai CBC itu sempat panik. Kenapa ini Chelsea kewalahan ya menghadapi pressing yang sangat ketat dari Panathinaikos. Namun tampaknya hal itu tidak berjalan dengan baik dan ditunjukkan melalui pada menit ke-21 Chelsea sudah dapat mencetak gol dari long ball yang dilakukan oleh Dewsbury Hall kepada Joe Felix dan sontekan atau flick ball dari Felix itu dapat diteruskan sebelum dia memberikan assist kepada Joe Felix. Gol pertama untuk Joe Felix. Setelah itu Panathinaikos seperti switch off ya. Sehingga mereka itu cenderung bertahan dan menunggu bola. Sehingga para pemain Chelsea ini lebih memainkan bola di lini pertahanan ya. Sambil menunggu terbukanya celah untuk bola itu dikirimkan baik back through the ball ataupun melalui kombinasi. Namun karena tidak ada celah yang cukup sehingga babak pertama ditutup dengan skor 0-1 untuk Chelsea. Di babak kedua, tepatnya di menit ke-47 luar biasa pergerakan dari Pedro Neto yang berlari sangat kencang dari sisi sebelah kanannya sehingga dia dapat mengirimkan umpan tarik kepada Mudryk dan Mudryk itu dapat berhasil mencetak gol melalui sundulan sehingga skor merubah menjadi
0-2 untuk Chelsea. Kemudian di menit ke-54 ya, berawal dari penetrasi di kotak penalti, lagi-lagi Mudryk itu memberikan kontribusi yaitu passing kepada Joe Felix. Setelah itu Joe Felix melakukan shooting dari luar kotak penalti dan berhasil mencetak gol dari deflected yang mengenai pemain belakang dari Panathinaikos sebelum bola masuk ke gawang, sehingga skor berubah menjadi 0-3 dan secara tidak langsung Mikhailo Mudryk berhasil kembali memberikan assist. Lanjut di menit ke-56. Diawali pergerakan dari Joao Felix yang mengirimkan bola kepada Nkunku. Namun bola tersebut itu terkena tangan dari Mancini, pemain dari Panathinaikos, sehingga berakibat penalti dan dapat dikonversi dengan sempurna oleh Christopher Nkunku sehingga skor menjadi 0-4 untuk Chelsea. Setelah itu Chelsea melakukan beberapa pergantian di menit ke-60 ya, mulai dari Mark Gue, terus kemudian George untuk Pedro Neto. Namun tak lama berselang ya, di menit ke-69 Panathinaikos ini berhasil mencetak gol melalui Pelistri karena kelengahan dari lini pertahanan dari Chelsea. Nanti kita akan bahas. Kemudian di menit ke-77 karena Chukwuemeka itu masuk menggantikan Dewsbury Hall. Oke, kita langsung masuk ke individual performance. Kita mulai dari kiper yaitu Philip Jorgensen. Dia ini tampil luar biasa ya, di mana dia melakukan penyelamatan di awal-awal karena eh, mungkin kurang padunya atau masih jet lag-nya ya para pemain dari Chelsea. Tapi Jorgensen dapat step up dan dia dapat fully fokus meskipun dia kemarin mengalami cedera di bagian matanya sehingga sempat dikhawatirkan terjadi geger otak ya. That's why dia tidak turun, di bench pun tidak ada pada saat match melawan Liverpool ya. Tapi overall performance dari Jorgensen itu outstanding. Kita tidak tahu apakah Jorgensen ini dapat eh, menggantikan Robert Sanchez nantinya di Liga Inggris. Tapi kalau dari pengamatan dari CBC, meskipun Panathinaikos itu melakukan pressing kepada Jorgensen ya, sangat dekat sekali dengan gol, tapi Jorgensen dapat improve ya, sebelumnya tidak terlihat. Dia dapat lebih tenang lagi untuk menghadapi pressing tersebut dan dia dapat mendistribusikan bola yang dia terima dari sisi kanan di Sasi langsung dia mendistribusikan ke Badia Shield. Luar biasa. Ya, Philip Jorgensen ya. Kita berharap ada solusi di kiper ini ya guys ya. Entah apakah kiper yang baru, tapi kita selain itu kita sudah punya kiper-kiper lain ya seperti yang kita pinjamkan seperti Kepa, kemudian ada Petrovic, kemudian ada Slonina ya. Belum lagi kiper-kiper lain ya yang akan datang itu Mike Penders. Jadi untuk mendatangkan kiper baru sepertinya CBC agak pesimistis ya. Kemungkinan akan bertahan dengan Jorgensen. Jorgensen tidak lama lagi akan naik menjadi tim utama dan sambil menunggu Mike Penders ya meskipun di usia muda tapi dia diproyeksikan seperti Thibaut Courtois guys. Jadi kita akan lihat ke depannya bagaimana posisi goalkeeper ini ya. Kemudian di Sasi. Hmm, di Sasi tampil ceroboh. Beberapa kali dia kecolongan sudut sisi yang dibangun oleh Panathinaikos itu di sisi sebelah kanan. Secara terus-menerus dan masif karena terlambatnya menutup pergerakan dari para pemain Panathinaikos dari sisi sebelah kanan dari Chelsea, yaitu salah satunya Disasi yang bertanggung jawab di situ, termasuk kecolongan gol itu sebenarnya adalah tanggung jawab dari Disasi, namun off position Disasi malah lebih mengisi posisi di central center back ya. Sedangkan posisi itu sebenarnya adalah posisi Badiashile, sehingga bola tersebut tidak pemain dari Panathinaikos itu tidak terkawal dan dapat mencetak gol ya.
Jadi performa dari Disasi ini cukup mengkhawatirkan dan CBC rasa dia tidak akan dapat tembus ke tim A dari Chelsea ya. Kemudian Badiashile, what a performance ya. Outstanding performance dari Badiashile. To be honest, beberapa kali CBC mengkritik dari Badiashile, tapi tampaknya Badiashile ini sudah kembali ke ritme awal sebelum dia cedera ya guys. Dimana dia tampil solid dan dapat tampil cukup tenang dalam menghadapi serangan demi serangan dari Panathinaikos ya. Dan beberapa kali dia unggul dalam duel-duel di udara ya. Set piece-nya yang dilakukan oleh Panathinaikos sangat berbahaya, tapi Badesil dapat uh, stand up dan dia dapat melakukan performance yang luar biasa untuk menghalau bola melalui posturnya yang tinggi. Sudah ada progres dari Badiashile dibanding Disasi ya. Oke, next Viega. Ya, kita tahu kualitas dari Vega dan dia telah turun juga di timnas Portugal, diandalkan menjadi tim utama, tampil solid ya, fisiknya yang menunjang, performance-nya dia dalam segi pressing maupun dalam melakukan intercept beberapa kali dia cukup efektif di dalam melakukan pressing dan juga di dalam dia melakukan duel perebutan bola ya. Jadi CBC berharap Vega ini mendapat kepercayaan yang lebih dari Enzo Maresca untuk dapat mengisi dari tim utama ya. Meskipun kita tahu di situ ada Colwill dan Cucurella di sisi sebelah kiri, tapi at the end Viega ini dapat menjadi opsi yang cukup bagus untuk menggantikan center back bila salah satunya itu berhalangan atau cedera seperti kemarin Fofana ya terkena akumulasi kartu. Ya Viega ini kita harapkan dapat stepping up ya. Kemudian posisi dari Cucurella. Cucurella ini posisinya sebenarnya sebagai inverted left back ya. Yang semestinya dia itu melakukan double pivot bersama Enzo Fernandez ya. Tapi tanggung jawab seperti di posisi ini itu sangat besar. Sama halnya yang dilakukan oleh Gusto di pertandingan Liverpool tersebut, di mana dia itu harus memecah konsentrasi antara dia itu bertahan di sebagai left back, tapi di sisi lain dia harus produktif untuk melakukan serangan untuk menjadi nomor 8 yaitu gelanggang box to box di mana menurut CBC penampilan Cucurella pada pertandingan saat ini cukup baik ya meskipun beberapa kali dia itu dalam membangun serangan sedikit tertinggal ya karena ya itu balik lagi tugas tanggung jawab dari inverted left back ini cukup berat sebenarnya guys. Entah itu Gusto ataupun Cucurella, dua-duanya kewalahan untuk menjalani uh, tugas yang diberikan oleh Enzo Maresca ya. Karena benar-benar multitasking sekali ya guys. Kemudian Enzo Fernandez. Enzo Fernandez bermain sangat luar biasa di mana dia dapat memberikan mengontrol tempo permainan, mendistribusikan bola lebih fluid ke kanan ke kiri ya. Jadi pergerakannya dia itu sangat membantu dari pertahanan dari Chelsea dan sebenarnya guys ini adalah posisi naturalnya dia yaitu bermain sebagai defensive midfielder di timnas Argentina yang dia tampil luar biasa dan kali ini dia membuktikan kualitasnya dan dia memang eh, untuk di posisi itu adalah posisi masterclass buat dia ya, bukan di posisi nomor 8 ya. Kemudian Fernandus Brihol yang berperan sebagai box to box. Fernandus Brihol ini di babak pertama itu sama seperti terlihat saat melawan Gent ya. Dia sering kehilangan bola, terus kemudian dia sering terlambat melakukan eh,
menutup atau melakukan pressing kepada pemain Panathinaikos, dan untung saja di babak kedua dia dapat improve performanya sehingga dari sisi box to box Chelsea itu lebih stabil lagi ya dari pemain Fernandes Hall ini. Tapi untuk dapat mengisi tim utama tampaknya masih belum dari Fernandes Hall ya. Kemudian next ada Joe Felix sebagai attacking midfielder, sangat kreatif ya. Beberapa kali dia melakukan eh, technical skill ya di sisi sebelah kiri maupun di sisi sebelah kanan ya, cukup intensif. Dia berkombinasi dengan Mudryk yang mengakibatkan dia dapat mencetak dua gol yaitu brace, dan juga dapat memberikan uh, create chances untuk membuat gol. Dan CBC rasa Joe Felix ini perlu diberikan kesempatan lebih lagi oleh Enzo Maresca apabila dari pihak Cole Palmer itu mengalami kesulitan karena dia itu di lock. Jadi kreatif player yang lain yang harus diturunkan adalah Joe Felix seperti yang CBC bilang kemarin, ataupun Christopher Nkunku ya. Di mana tiga pemain itu adalah pemain yang kreatif. Jadi untuk menghadapi tim-tim low block kita harus memainkan tidak hanya satu pemain karena sudah pasti akan kena man marking. That's why kita harus menurunkan dua pemain kreatif player ya untuk menghadapi tim-tim yang bermain low blocks. Kemudian Pedro Neto, ya di Watch Along CBC bilang lihat ini Noni Madueke ya. Pedro Neto tidak egois, dia lebih mementingkan tim. Sepanjang dia dapat memberikan passing, dia akan terus memberikan passing, mengirimkan umpan cantik kepada Mikhailo Mudryk sehingga berujung gol. Luar biasa penampilan dari Pedro Neto ya. Dengan pace-nya, dengan bagaimana dia dapat hit and run style. Ya, begitu dapat bola, dia harus mencari teman untuk melakukan one two, ataupun dia dapat langsung balik ke belakang dan running through the ball, ya, running through the channel. Luar biasa penampilan dari Pedro Neto. Next, dari striker kita, Christopher Nkunku. Ya, di babak pertama tidak kelihatan. Beberapa kali dia melakukan pergerakan yang seperti kamuflase ya saat Joao Felix itu melakukan atau mencetak gol ya. Tapi secara teknikal dia itu sangat baik karena kita tidak perlu lagi meragukan kualitas dari Christopher Nkunku. Jadi CBC cukup happy atas penampilannya, dan at least dia mencetak gol melalui penalti ya. Dan yang terakhir, Mikhailo Mudryk di left winger. Wow, man of the match ya CBC rasa ya, luar biasa. CBC berharap dia ini dapat dipercaya lebih lagi oleh Enzo Maresca. eh Apakah Jadon Sancho dapat tergeser oleh Mudryk, atau mungkin ada pemikiran lain dari Enzo Maresca untuk memainkan Mudryk di right winger ya, menggantikan Madueke, dan di left winger itu tetap Jadon Sancho. Well, I don't know, tapi kita bisa berharap kepada Enzo Maresca untuk dapat melihat lagi potensial dari Mikhailo Mudryk ini ya, karena dia membuktikan dirinya untuk mencetak satu gol dan juga dua assist ya. Next, Mark Yu belum bisa untuk menjadi pemain utama di Liga Inggris. Penampilannya kali ini menjadi pemain pengganti tidak begitu signifikan.
dalam melakukan pergerakan untuk menyerang. Ya, sayang sekali ada beberapa chance sebenarnya dia bisa lakukan untuk melihat celah atau dia berkombinasi, tapi ya memang pada saat babak kedua itu rekan partnernya itu ya Tarik George ya, bukan Pedro Neto, karena mereka berdua itu ditarik ya, baik Ngunku maupun Pedro Neto di menit ke-60, sehingga Mark Yu ini lebih terkesan menunggu siapa yang akan dilakukan kombinasi. Sedangkan Tarik George ya lebih bermain individual ya. Sampai ada yang bilang hampir mirip dengan Madueke karena terlihat egois. Ya beberapa kali cenderung memaksakan syuting. Ya tapi kita harus terimalah. Kita sudah unggul 4-1 dan juga dia ini merupakan academy player, jadi dia mau showing up ya, kemungkinannya seperti itu. Kemudian yang terakhir, Carney Chukwumeka. Carney Chukwumeka cukup impresif penampilannya, beberapa kali melakukan pergerakan yang cukup berbahaya pada saat dia masuk menggantikan Fernandes Brehol, tapi sayang sekali hanya 15 menit tersisa ya, sehingga dia tidak dapat berbuat terlalu banyak ya untuk menunjukkan kapasitas dan kualitasnya. Tapi eh sulit sepertinya ya untuk dia dapat menembus di bahkan di tim B pun ya, sehingga kemungkinan besar jika melihat dari penampilannya ini dan dari frekuensi dia turunnya, dia akan dijual di Januari nanti ya. Oke, we'll see. Oke, kita back to manager Enzo Maresca. Tampaknya dia ini akan bingung dan untuk menentukan squad yang akan ditempatkan di tim A ya di Liga Inggris. Dan kita berharap ya penampilan dari tim B ini dapat membuka mata dari Enzo Maresca bahwa kita itu tidak hanya bisa stuck dan bergantung pada Paul Cole Palmer ya. Terbukti tanpa Cole Palmer pun Chelsea itu bisa. Ya, meski kita tahu ini hanyalah kelas Panathinaikos, tapi tetap kita bisa lihat kualitas individu dari para pemain Chelsea yang kita punya ya guys ya. So, seperti yang CBC bilang pada video konten solusi jika Cole Palmer itu di lock, ya. Ingat, kita itu punya pemain yang berkualitas, yang dapat lebih dieksplor lagi oleh Enzo Maresca karena tipikal dari para pemain Chelsea ini berbeda-beda, khususnya para penyerang ya guys. Kalau Pedro Neto, kemudian Mikhailo Mudryk itu tipikal hit and run, ya dengan kecepatan, pace-nya dia, skill individualnya dia untuk dapat break through the ball, ya. So, pergerakannya itu sangat cepat dan efektif sehingga serangan yang dibangun itu dapat lebih efektif dalam waktu time build-nya ya untuk sampai ke kotak penalti, ya. Kemudian sedangkan Madueke itu lebih winger yang lebih ke tipe keep the ball ya atau menahan bola untuk dia tim rekan lainnya itu membuka celah ya. Sedangkan Jadon Sancho itu tipe winger yang lebih membuka atau mencari celah dan peluang untuk dia dapat melakukan passing ya. Palmer sendiri itu lebih ke technical sama seperti Joe Felix di mana mereka berdua ini sebagai creative player dan Nicholas Jackson sama halnya dengan Neto dan juga Modric yang lebih hit and run ya, lebih melakukan dribbling di mana di posisi striker ini berbeda halnya dengan Nkunku yang stylenya itu lebih ke teknikal ya dan bermain dengan kombinasi dengan finishing yang lebih klinis dibanding dengan Jackson ya. So, dengan kekayaan dari talenta para pemain dari Chelsea ini, CBC berharap Maresca ini jangan ragu dan segan untuk merombak tim utama atau tim A yang bermain di Liga Inggris karena terbukti tim A dari Chelsea ini beberapa kali itu kesulitan
seperti Bournemouth, kemudian Crystal Palace, kemudian Nottingham Forest, dan yang terakhir Liverpool ya. Karena mungkin dari para pemain ini tipikalnya itu sudah terbaca dari pemain lawan. Jadi pemain yang diturunkan oleh Chelsea dari Enzo Maresca ini sudah terbaca dari pemain yang akan dihadapi atau tim yang dihadapi. So CBC berharap Enzo Maresca ini dapat mengkombinasikan antara tim A dan tim B dari Chelsea. Oke, hopefully di pertandingan di Liga Inggris nanti lanjutannya di di match day yang ke-9 saat menjamu Newcastle, Enzo Maresca ini dapat mulai berani mengkombinasi tim A dan tim B ya. Then we will see what will be happen ya. Oke, that's all di episode ke-90 kali ini. Don't forget to support channel CBC ini by subscribe, like, dan share. Thank you for watching. Take care and keep the blue flag flying high. Come on, you blues.